Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agnes Sampeluku dengan NIM 19651014 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil kerja saya yang berjudul Akuntansi Manajemen sebagai Tipe Informasi Akuntansi. Baik, ada pun beberapa topik yang akan kita bahas dalam akuntansi manajemen sebagai tipe informasi akuntansi. Yang pertama, karakteristik akuntansi manajemen. Yang kedua, tipe informasi akuntansi manajemen. Yang ketiga, perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Yang keempat, manfaat informasi akuntansi penuh. Yang kelima, manfaat informasi akuntansi diferensial. Yang keenam, manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu karakteristik akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen memiliki dua karakteristik. Yang pertama, akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, yang dimana akuntansi adalah suatu proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Akuntansi dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, akuntansi sebagai salah satu sistem pengolahan informasi keuangan, dan karakteristik akuntansi manajemen dapat dibandingkan dengan karakteristik akuntansi keuangan. Yang kedua, pemakai informasi akuntansi, yang dimana bagi perusahaan yang besar, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi dimanfaatkan oleh pemakai luar. Pemakai luar ini memerlukan laporan keuangan untuk perusahaan sebagai dasar pembuatan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan. Artinya, para pemakai mencari informasi-informasi sebelum mengambil keputusan, serta membutuhkan semua data atau informasi akuntansi untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan nomor 2, yaitu tipe informasi akuntansi manajemen. Tipe informasi akuntansi manajemen ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, informasi akuntansi penuh, yang dimana informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Yang kedua, informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban. Ini merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencatat skor. Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajemen yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Yang kedua, penarik perhatian manajemen. Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menjanjikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, penyediaan informasi untuk pemecah masalah. Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka buat. Baik, selanjutnya kita akan membahas manfaat informasi akuntansi penuh. Manfaat informasi akuntansi penuh terbagi menjadi 2. Yang pertama, informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang lalu. Yang kedua, informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas informasi akuntansi penuh yang berisi untuk informasi masa yang lalu, bermanfaat untuk 1. Pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Yang kedua, analisis kemampuan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, pemberi jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Yang keempat, penentuan harga jual dalam cost type kontak. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari informasi akuntansi penuh yang berisi untuk informasi yang akan datang.
penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, penentuan harga jual dan perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke materi manfaat informasi akuntansi diferensial. Manfaat informasi akuntansi diferensial. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa depan, maka informasi akuntansi yang relevan adalah informasi masa yang akan datang pula. Selanjutnya kita masuk ke materi manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban ialah informasi akuntansi pertanggungjawaban masa yang lalu bermanfaat untuk penilaian kinerja manajer dan pemotivasian manajer, sedangkan masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.